Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Sarjana Pendidikan selaku Pengawas Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Jatipulo. Yang terhormat Ibu Fitri Lastini Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Lopong Sari. Yang terhormat Bapak Mandono selaku Ketua Pelaksana Berbagi Praktek Baik Kombel SD Negeri 3 Lopong Sari. Yang kami hormati seluruh panitia kegiatan berbagi praktek baik Kombel SD Negeri 3 Lopong Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta berbagi praktek baik Kombel SD Negeri 3 Lopong Sari. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan berbagi praktek baik komunitas belajar SD Negeri 3 Lopong Sari. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Inti. 5. Penutup. Sebelum acara kita mulai pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan bismillah. Basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Mardianti, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ibu Fitri Lastini Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Lopong Sari. Kepada Ibu Fitri Lastini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyono selaku pengawas Korwilcam Kecamatan Jatipulo. Yang terhormat Ketua Panitia serta pelaksana kegiatan Kombel SDN 03 Lopong Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir ikut dalam kegiatan seminar Kombel SDN 03 Lopong Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang
Demikian sambutan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan diterima oleh Bapak Wahyono Sarjana Pendidikan selaku pengawas Komsam Bidang Pendidikan Kecamatan Jatipuro. Kepada Bapak Wahyono Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri Lastini selaku Kepala SDN 03 Kampung Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Kampung Sari 2 dan SDN Jatipuro 1. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru semuanya yang mengikuti kegiatan praktek baik di Komde 03 Kampung Sari SDN 03 Kampung Sari ini. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti undangan Ibu Fitri Lastini sekeluarga SDN 03 Kampung Sari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kalau tidak salah pada bulan ini ada 2 kali kegiatan termasuk hari ini, yang mana kegiatan serupa ini pernah diadakan di Dabin 2. Sekaligus kegiatan Dabin yang kemarin itu diawali dari SD 02 Jatiwarno, SD-nya Bu Dina Mulasih. Ini mudah-mudahan saya melihat di Dabin 2 ini sebetulnya banyak sekali potensi-potensi baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru berkait dengan praktek baik pembelajaran. Jadi era sekarang ini adalah era globalisasi yang mana kita mau tidak mau harus mengikuti era ini. Bagaimanapun juga, termasuk yang generasi tua pun harus mengikuti, karena kita ini semuanya hanya pelaksana, bukan penentu kebijakan. Mungkin oleh karena itu, sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama Korwil Cang Bidang Pendidikan Jatipuro, sekaligus saya selaku pengawas pendamping dari 2 ini. Kami mengapresiasi kegiatan penjenengan ini dengan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini bukan semangat yang seperti istilahnya dulu bergerak terus mati. Kami berharap penjenengan karena sudah memilih profesi penjenengan ini adalah di dunia pendidikan, kami berharap penjenengan dapat bekerja dengan penuh keikhlasan mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan. Termasuk yang utamanya, tujuan utama kita adalah mendidik generasi-generasi muda dari tingkat SD ini agar menjadi generasi-generasi yang bermutu, generasi-generasi yang cakap, terampil, bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu dengan profil pelajaran Pancasila. Ini tujuan ending kita, penjenengan semua selaku Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, ini adalah untuk menciptakan karakter-karakter anak ini benar-benar baik. Apapun kurikulumnya, sebetulnya saya ini berpendapat, ini dari saya pribadi sendiri, masalah etika, sikap baik pada anak ini memang perlu ditekankan kepada anak-anak, dan ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru khususnya di Dabin 2 ini, agar benar-benar tujuan utama kita bekerja ini adalah menjadikan anak ini anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter Pancasila. Apapun bentuk kurikulumnya, tujuan utamanya adalah siswa, objeknya adalah siswa. Kalau dulu objeknya siswa, sekarang siswa itu menjadi subjek, pelakunya adalah siswa. Siswa ini agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Nah, penjenengan semua ini adalah sebagai motivator, memotivasi. Fungsi penjenengan adalah memotivasi dan memfasilitasi atau fasilitator kepada anak-anak. Jadi anak-anak benar-benar diberi kebebasan. Jadi jangan memaksakan anak didik bapak ibu untuk menjadi seperti penjenengan. Tapi bapak ibu harus bisa memfasilitasi anak-anak itu maunya jadi apa. Ini yang diharapkan sekarang, pendidikan itu semacam itu. Jadi penjenengan semuanya harus bisa memfasilitasi, memotivasi anak-anak agar bisa atau mau belajar. Belajar itu tidak hanya jenjang pendidikan dasar saja. Belajar itu intinya seumur hidup, bahkan nanti setelah lulus SD, SMP, SMA, kuliah itu masih tetap mempunyai jiwa belajar. Jadi belajar itu sampai akhir hayat. Jadi jangan sekali-kali memaksakan anak-anak itu agar seperti bapak ibu. Zamannya bapak ibu dengan zamannya anak-anak ini sudah berbeda. Makanya kita harus mengikuti era sekarang ini. Mungkin era 10 tahun ke depan sudah lain. Jadi bapak ibu guru sudah ditanamkan prinsip-prinsip pembelajaran itu berbeda dengan saat ini yang memberi kebebasan anak sepenuhnya. Jadi melalui kegiatan yang bagus ini, sekali lagi saya mengapresiasi dan bangga kepada bapak ibu semuanya, khususnya panitia yang hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan ini meskipun banyak sekali tantangan dan hambatan. Tapi saya sudah masuk dulu malah yang sebagai apa-apa yang penting laku sih. Apapun yang akan kita rencanakan itu pasti ada kekurangannya. Kalau buku beruncang api kayak apa, mesti ada kekurangan. Nah, yang penting laku sih. Nah, kedepannya nanti akan dipersiapkan kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki agar lebih baik kedepannya. Sekali lagi saya selaku pembina Dapil 2 ini berharap kepada generasi-generasi muda yang muda-muda itu untuk terus bereksistensi yang positif seperti melakukan saat ini musimnya praktek baik, ya kita melaksanakan praktek yang baik. Saya yakin dengan bertemu bersilaturahmi ini apapun bentuknya itu pasti banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Kemarin saya di SD-nya Pak Rahma itu juga lagi Ibu, kalau suatu pertemuan ini mesti ilmunya sebetulnya banyak sekali apabila kita mau memperhatikan bagaimana trik tampil menjadi juara. Kemarin seperti Bu Dina menyampaikan bagaimana trik mengikuti lomba dan menjadi juara. Kemarin banyak ya Pak Bu. Nah ini nanti juga ada materinya 3. Kalau kita lihat di pada apa gitu. Jadi yang praktek baik ini nanti ada 3 pemateri. Yang pertama adalah Bu Lasdini nanti tentang PMM. Nanti tolong diperhatikan, tidak berarti Bu Lasdini ini yang paling baik. Penjenengan saya yakin juga banyak yang sudah tahu seperti Bu Lasdini. Kita saling geser, saling mengisi. Nanti yang kurang ditambah, yang belum tahu biar menjadi tahu. Itu nanti materi yang pertama Bu Lasdini, kemudian Bu Hersi ini juga tentang penerapan disiplin yang positif melalui segitiga restitusi. Mungkin apa ini kalau bukan paham, nah makanya penjenengan nanti tolong dicermati, disimak dengan sebaik-baiknya. Oh ternyata seperti itu. Kemudian dari Pak Rosid itu juga nanti ada mempertajam apa itu, ya kan? Yang namanya pembelajaran berdiferensiasi solusi mengajarkan potensi peserta didik. Mengajarkan, memang istilahnya di sini dibuat yang keren. Penjenengan penasaran di jenenge kata-kata pemantik, mempertajam atau pedang. Nah, yang dipertajam adalah kompetensi siswa. Menemangkan penjenengan simak sebaik-baiknya,
supaya nanti pengalaman ini dapat memberi bekal kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan karakter siswa yang baik. Jadi, saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, utamanya adalah mengenai tupoksi Bapak Ibu guru. Utamanya adalah menjadikan siswa ini benar-benar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter Pancasila. Karakter Pancasila ini apa to nek Merdeka Mengajar itu ada 6, intinya 6 itu. Tapi gampangannya karakter Pancasila itu karakter yang baik yang sebenarnya bersumber dari nenek moyang kita. Jadi unggah-ungguh, nek ketemu Pak Guru dia salim, salam, ya, dan sebagainya. Maksud saya ini bocah ada suatu sekolah apabila anak itu diperintahkan nyapu itu malah iren, ya, nah ini kan dunia kurang baik. Ya, sebenarnya siswanya diperintah guru ya makan dan sebagainya. Meskipun kita tidak boleh memaksa, tapi itu etika baik yang perlu ditanamkan pada siswa. Jadi dasarnya bocah ini sejak awal ora dikei dasar sing apik, nanti nek guru pinter tok niku yang merusak negara. Kalau sudah besar merusak negara, jadi harus ada etika. Terutama kita hidup di Jawa, Jawa itu penuh dengan unggah-ungguh. Meskipun kita tidak berlaku seperti orang Jawa dulu, tapi kita setidaknya punya rasa rendah hati, dan sebagainya. Ini penekanan saya kepada Bapak Ibu semuanya, tanamkanlah kepada putra putri Ibu Bapak semuanya menurut tugas pendidikan masing-masing. Yang olahraga ya lewat olahraga, yang agama lewat agama, yang guru kelas lewat guru kelas. Saya sarankan untuk selalu kreatif, ya. Merasa dompok kalau ngandani Pak, untuk atur tenggang, bisa ngandani bisa lulus besok balik menang. Jadi dari kelas 1 coba tak sakunane wae kelas 1 belum bisa nyapu. Nah, meskipun ibu itu membantu menyapu, anak itu juga biasa yuk diwarai guru, dibimbing, namanya membimbing. Orang kok gen kaya buku kaya sing tak utamakan tadi, kita tidak boleh memaksakan seperti kita, namun kita mengajari yang itu gitu Bu. Saya kira itu saja apa yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, dan nanti tolong pada narasumber supaya disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Yang mengikuti kami harapkan juga mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas. So mengikuti nih pikirannya tenang di wah mau beda minum dan sebagainya. Kami berharap penjenengan bertindak sing totalitas, Bapak Fitri kan. Ngomong-ngomong sing totalitas. Ngantek rampung gitu loh maksudnya, jadi ngerti maksudnya apa. Mulangi orang totalitas gitu, boten bakal menghasilkan murid-murid ingkang saya nggih Pak Bu. Hormat juga ini saya percaya ya semuanya sing ikhlas ya. Jadi mulai bahkan saya itu sama istri saya itu dulu marahi saya, oh ini karuane wonge ape mumane anakku dulu kok getak-getak kaya ngono. Nah getak ora mesti galak ya Bu, getak maksudnya galak nek kurang apa. Memang demikian. Biasanya Bapak Ibu guru ini karo murid malah luwih sayang timbang anak dhewe ketoke nggih. Seperti itu nggih to Bu. Lah ini loro dikira anak dhewe sok malah mboten Pak Bu. Nggih. Makanya jenengan selaku Bapak Ibu guru wis niat bekerja sebagai guru, makanya laksanakan tugas pokok panjenengan dengan penuh keikhlasan. Wis nek apa ikhlas, liyane saya yakin sama pemerintah akan memberikan yang terbaik juga untuk Ibu Bapak semuanya. Saya kira itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya kembalikan kepada pengacara. Tolong nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ulama atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sekaligus membuka pada acara hari ini disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Berbagi Praktik Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Lubuk Sari.
Eko misalnya. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di sini, Bapak Ibu Guru semuanya telah tergabung dalam komunitas belajar di Dabi kita. Selanjutnya yang berhormat juga narasumber yang akan menyampaikan beberapa materi kepada kita semua, semoga bermanfaat. Di sini saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana panitia. Di sini sebetulnya banyak kekurangan, tapi karena tidak ada yang lain, maka tiada akar tetap menjadi begitu katanya. Kalau di luar Jawa itu tidak ada kota kalaupun jadi kembali. Jadi di sini saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pembina Dabi, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di SDN 03 Sari, Bapak Ibu Guru semuanya yang meluangkan waktu untuk hadir di tengah kita, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu Guru acara ini tidak bisa terlaksana, itu menurut saya. Dan dalam pelaksanaan ini tentu saja banyak kekurangan, itu adalah keterbatasan kami, mohon dimaafkan. Namun demikian tidak mengurangi apa yang menjadi inti daripada acara di siang hari ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semua sebagai profesi guru, ya, sebagai abdi pemerintah bermanfaat. Dan sesuai yang disampaikan oleh Bapak pendidik tadi, kita bisa menjadi pendidik, menjadi pengajar yang bermanfaat, yang dihormati, yang disukai oleh anak kita. Jadi saya ingin menambahkan tentang apa itu yang disampaikan oleh Bapak pendidik tentang Pancasila, sedikit saja. Berbicara masalah Pancasila, kalau orang tua seperti saya ini sudah merotok itu sejak zaman Presiden Soekarno, sejak zaman Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, sampai apa itu Bapak Jokowi itu selalu ditekankan. Nah, di sini saya perlu informasikan, ya, bukan berarti menggurui. Jadi Pancasila itu kita pakai sebagai dasar negara, itu kita itu berasal dari kristalisasi budaya bangsa Indonesia dari seluruh bangsa Indonesia sejak dulu. Nah, kristalisasi itu apa? Contoh misalnya dari istilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bangsa Indonesia sejak dulu kan, sebelum Sang Siddhartha Gautama lahir itu, bahkan lebih dulu dari Lao Tse, itu bangsa Indonesia sudah mengenal tentang arti Tuhanan. Contoh, kalau di Jawa, di budaya Jawa itu kan, kalau Tuhan itu diidentikan dengan pangeran atau Gusti Allah. Tapi kalau di Kalimantan itu dia orang sebut itu sebagai Ranjing Hatala Langit, kan sama itu. Ranjing Hatala Langit, Ranjing itu adalah yang berkuasa, Hatala itu kursi, langit itu yang ada di atas. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam itu sebetulnya hampir sama, dan itu lebih dulu dari Sang Siddhartha Gautama, seperti itu. Itu saya menambahkan sedikit aja, nanti Ibu Elsi sudah klesi-klesi gitu, soalnya nentek ya. Tidak apa-apa ya. Sebetulnya saya banyak cerita itu, banyak cerita, dan saya senang bercerita itu, ya. Itu Bapak Ibu selalu itu merespon apa yang disampaikan oleh Bapak pendidik kita, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Itu dari segi dasarnya saja, untuk lebih luasnya kan. Itu kalau dari segi ketuhanan, kristalisasi, kebiasaan yang namanya jadi silat Tuhanan. Nenek moyang kita suka bergotong royong, nenek moyang kita suka membantu, itu jadi silat 3. Nenek moyang kita rajin bekerja, ini jadi silat seperti itu sebetulnya, ya. Itu yang saya tambahkan, dan saya sebagai ditunjuk saja sebenarnya sebagai ketua panitia, dan ini bisa terlaksana karena kebersamaan, karena sinergi kita. SDN 03 Sari tentu saja banyak kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dalam rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih yang saya sampaikan, mohon maaf selanjutnya. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan.
Terima kasih Bapak Maria atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti berbagi praktek baik yang akan disampaikan oleh narasumber pertama dengan tema Tips Lolos PMM oleh Ibu Fitri Lastini, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Fitri Lastini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya di sini bukannya saya paling benar ya Bapak Ibu, paling pintar, tapi di sini kita belajar bersama-sama. Mungkin jika ada yang saya sampaikan ada yang keliru atau bagaimana nanti bisa dibenarkan nih Bapak Ibu. Ya, ini tentang platform Merdeka Mengajar yang dikenal dengan PMM. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak asing ya, sudah tidak asing karena ini rata-rata sudah mendownload di HP masing-masing dan kemungkinan juga sudah mendapatkan sertifikat ya. Ya lanjut Mbak. Nah, ini judul saya yaitu tips lolos aksi nyata di PMM ya. Ini saya perkenalkan diri ya, mungkin sudah tahu semuanya, tapi tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Fitri Lastini, saya Kepala SDN Negeri 03 Ngepung Sari, dan saya guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Nah, platform Merdeka Mengajar, nah ini oleh Kemendikbudristek telah resmi diluncurkan itu pada tanggal 11 Februari tahun 2022. Nah, PMM merupakan Merdeka Belajar episode ke-15. Platform ini adalah salah satu platform teknologi dan akun pembelajaran yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Nah, platform edukasi ini diperuntukkan bagi guru sebagai teman bergerak, teman penggerak dalam mewujudkan profil Pancasila, mengajar, belajar, dan berkarya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam platform ini memiliki fitur-fitur yang sangat membantu bagi para pendidik. Salah satu itu yaitu untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, fitur ini sangat komplit. Nah, kita lihat isinya apa saja. Monggo next isinya. Nah, jika Bapak Ibu membuka, bisa dibuka di HP. Nanti fiturnya seperti ini Bapak Ibu. Ada banner utama, ada tentang kurikulum Merdeka, video inspirasi, asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas, dan bukti karya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat video inspirasi dari berbagai guru di seluruh Indonesia. Nah, perangkat ajar pun juga ada dari kelas 1 sampai kelas 6 pun di situ juga ada, bisa buat perbandingan atau apa gitu. Nah, di situ juga ada bukti karya komplit pokok ini. Nah, nanti yang dibahas di sini ada yang pelatihan mandiri. Monggo. Nah, pelatihan mandiri. Nah, tampilannya kalau pelatihan mandiri seperti ini. Nah, untuk topiknya ini kalau tidak salah sekarang sudah 46 atau berapa itu. Terakhir saya buka itu 44 topik. Nah, pelatihan mandiri itu berisi tentang berbagai materi pembelajaran, bisa digunakan secara mandiri, singkat dan disesuaikan dengan kebutuhan, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya di dalam pelatihan mandiri itu mempelajari materi dalam bentuk teks atau video. Setelah melihat teks atau video, terus kita mengerjakan latihan pemahaman dan melakukan refleksi. Nah, untuk menyelesaikan topik pelatihan, guru perlu menyelesaikan seluruh modul di dalam topik. Nah, yang pertama yaitu mempelajari modul. Nah, setiap modul itu, tiap topik itu ada beberapa modul. Ada yang 2 modul, ada 5 modul, ada 8 modul, tergantung topiknya apa. Nah, ini kita harus mempelajari dulu. Topiknya itu nanti ada video yang harus kita lihat sampai akhir. Setelah
Setelah itu ada video, nanti kita setelah melihat itu mengerjakan post test. Nah, ada post testnya, jadi ada pertanyaan dan kita harus menjawab. Nah, nanti kalau pemahamannya kurang baik, nanti diulangi kembali begitu. Selanjutnya yaitu mengunggah aksi nyata. Nah, dalam mempelajari modul tersebut, hasil akhirnya itu kita harus aksi nyata, tidak hanya berupa mempelajari, tapi kita terapkan kepada sesuai dengan materi. Kalau menurut objeknya anak-anak, ya kita terapkan kepada anak-anak. Nah, ini ada 5 topik wajib yang harus dipelajari di dalam pelatihan mandiri. Yang pertama yaitu Merdeka Belajar, yang kedua kurikulum merdeka, yang ketiga asesmen, yang keempat profil pelajar Pancasila, yang kelima perencanaan pembelajaran. Jadi kalau bisa mengerjakan PNM itu topik ini dulu yang dikerjakan, 5 topik ini. Terutama yang pertama yaitu kurikulum merdeka. Nah, itu sebagai syarat kita untuk salah satunya yaitu membuat kombel. Kalau kita belum menyelesaikan modul atau topik kurikulum merdeka, kita tidak bisa mendaftar kombel. Nah, untuk mendaftar kombel itu tidak harus kepala sekolah Bapak Ibu, tapi bisa oleh guru. Misalnya kepala sekolahnya belum menyelesaikan topik kurikulum merdeka, ada salah satu guru di SD sudah, nah itu bisa didaftarkan menjadi kombel di SD masing-masing. Nah, apa itu aksi nyata? Nah, ini aksi nyata merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Nah, aksi nyata itu merupakan bentuk praktik pemahaman guru atau pendidik terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Nah, melalui aksi nyata ini, guru atau pendidik bisa mencoba mengimplementasikan teori yang telah dipelajari tadi, yang di modul tadi. Nah, terus pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Tahapan dalam menyelesaikan aksi nyata. Nah, ini ada beberapa tahapan. Nah, ini ada layarnya ya. Misalnya ini Merdeka Belajar. Nah, ini modul, mulai modul, selesai modul, praktekkan aksi nyata, nanti pelatihan selesai. Nah, pelatihan selesai itu dengan adanya nanti sertifikat. Yang pertama yaitu tahapannya selesaikan modul dan post test topik pelatihan mandiri. Kalau ada 8 modul ya diselesaikan dulu. Tapi rata-rata cari modulnya yang sedikit dulu ya. Saya juga cari misalnya yang 2 modul dulu. Sebenarnya yang wajib dulu sebenarnya ya. Yang kedua yaitu pilih salah satu aksi nyata yang telah disiapkan dan untuk menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Nah, di dalam modul tadi tidak pilihannya aksi nyata itu tidak cuma 1, nanti ada 2 atau 3 bisa lebih nih. Nah, nanti kita sesuaikan mana yang kita kuasai agar aksi nyata itu bisa lolos. Yang ketiga, praktikkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Nah, yang keempat, tuangkan aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan ke dokumen tertulis dalam format PDF. Nah, niku dalam dokumen tertulis niku biasanya dihantar berbentuk foto, ada ketikan, dikasih keterangan. Nah, itu maksimal 10 MB. Yang kelima, unggah lembar aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Nah, setelah itu kita unggah. Dalam aksi nyata itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, pilihlah aksi nyata yang Anda yakini dapat menunjukkan pemahaman terhadap topik tersebut. Lalu praktikkan dengan mengikuti instruksi yang ada. Perlu diingat, Anda dapat memodifikasi instruksi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam PNM itu sudah ada instruksinya ya. Dalam membuat aksi nyata itu harus bagaimana itu sudah ada. Yang kedua, syarat lulus aksi nyata yaitu
nyata dinyatakan harus lulus validasi, terus kemudian berhak mendapatkan sertifikat yang memuat 30 jam pelajaran. Perlu diketahui perhitungan angka kredit yang didapat dari sertifikat pelatihan mandiri ini yaitu luring itu 8 jam. Nah, berarti jika Bapak Ibu mengajukan aksi nyata selesai satu sertifikat itu nilainya 8 jam. Nah, itu bisa di 8 poin ya, itu bisa dimasukkan ke dalam RHK. Alur untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri. Nah, ini ada alurnya, yaitu yang pertama selesaikan topiknya dulu hingga aksi nyata. Kemudian validasi aksi nyata. Nah, cek hasil validasi melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan mandiri. Nah, nanti saat mengajukan itu kita lihat biasanya untuk mendapatkan sertifikat itu dinilainya itu minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, jika kita mau mengajukan itu sebaiknya sebelum minggu pertama, misalnya minggu ke-4 gitu. Nah, saya mencoba itu sejak minggu ke-4 Januari. Nah, itu sampai sekarang itu belum ada yang divalidasi mengajukan 3. Nah, itu kemungkinan itu karena antriannya tidak sedikit Bapak Ibu. Itu seluruh Indonesia itu ada penelaah aksi nyata. Nah, penelaah itu setiap bulan itu kira-kira itu diberi 200 aksi nyata untuk mengkoreksi satu orang penelaah. Nah, kebetulan teman saya itu penelaah aksi nyata. Jadi kalau satu bulan kok satu bulan itu 200 aksi nyata untuk mengkoreksinya. Nah, mungkin aksi nyata saya belum divalidasi, masih dalam antrian Bapak Ibu. Tidak, mungkin kita ada yang cepat, ada yang lama juga. Itu versi itu kebetulan kemarin itu ya aksi nyata itu minggu ke-4, minggu pertama sudah divalidasi. Jadi satu SD itu misalnya mengajukan minggu ke-4 semua, tapi tidak semuanya nanti minggu pertama atau minggu ketiga divalidasi, tidak sama. Tergantung yang menilai. Nah, yang menilai itu mungkin satu SD itu juga tidak satu orang tapi berbeda. Nah, nanti kalau sudah divalidasi, kalau lulus nanti unduh sertifikat. Kalau tidak lulus, nah niku nanti ada keterangannya yaitu revisi aksi nyata. Nanti ada tulisannya kok tidak lulus itu alasannya apa, itu ada keterangannya niku. Mungkin kurang apa itu umpan balik juga ada, dokumentasinya kurang, itu ada keterangannya. Jadi nanti kita sama perbaikinya bisa melihat dari revisi itu sudah ada. Nah, ini tips agar lulus validasi aksi nyata. Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, pastikan aksi nyata Anda tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, deskripsi, dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru lain. Kerjasama dengan rekan sejawat boleh dilakukan, namun ceritakanlah apa yang Anda lakukan dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal karena merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Jadi ini boten pareng padha ngancani. Nah, kita bisa melihat aksi nyata teman, tapi kita ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Bukan hanya misalnya sama dengan temannya kudu diganti jenenge ngoten kali SD niku mboten pareng niku. Nah, misalnya fotonya kudu ya fotone murid dhewe ngoten nggih. Ya ngoten niku mungkin plagiarisme. Ya selanjutnya, pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Panduan tersebut bisa Anda lihat saat akan memilih topik aksi nyata. Klik baca rincian, maka panduan akan muncul. Nah, ini panduannya enten Bapak Ibu. Tadi kan disebutkan nanti kita bisa memilih
bagaimana. Misalnya ada 3. Nah, satu modul itu ada 3 aksi nyata. Nah, kita pilih salah satu. Nah, salah satu itu kita klik, nanti ada panduannya tersendiri. Nah, satu aksi nyata dengan yang lainnya itu panduannya berbeda. Soalnya ya yang kita objeknya itu berbeda. Gitu. Selanjutnya, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih ya. Pastikan Anda membuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Nah, itu harus ada dokumentasi, jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya, menerima minimal 1 umpan balik dari objek aksi nyata sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen aksi nyata. Nah, itu dalam aksi nyata itu harus ada umpan balik, entah itu yang diminta dari murid maupun rekan sejawat atau dari kepala sekolah itu bisa. Nah ini Bapak Ibu, pilih salah satu aksi nyata. Nah ini misalnya ini aksi nyata nih tentang merdeka belajar, ini refleksi peran pendidik atau menyebarkan pemahaman merdeka, menggambarkan sosok. Nah ini kita pilih salah satu. Lanjut. Nah ini perlu diketahui Bapak Ibu, umpan balik sebagai syarat lulus validasi aksi nyata bukanlah umpan balik dari sesama guru pengguna platform Merdeka Mengajar seperti gambar di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu dapat WA dan isi umpan balik seperti ini. Nah, silahkan isi umpan balik. Nah, ini bukan umpan balik yang apa itu? Yang ini salah, ini tidak lolos kalau mengirimkan umpan balik seperti ini. Ya, akan tetapi umpan balik yang syarat itu lanjut. Nah, umpan baliknya yang seperti ini, yang tulis tangan. Ampun sing lewat WA niku terus di screenshot ngoten niku keliru. Nah, sing saged lolos sing ngeten iki. Nah, ini contoh umpan balik dari peserta didik. Nah, jadi kita menyiapkan lembar umpan balik yang diisi tulis tangan. Lanjut. Nah, kalau ini umpan balik yang menggunakan tangkapan layar. Nah, beda dengan yang WA tadi kan praktekan aksi nyata atau gimana umpan balik itu saya juga dapat WA. Nah, nanti ngetik itu kita sudah nulis ya itu. Nah, ini berbeda. Kalau ini kan ini lewat Google Form. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak yang seperti ini, dikasih pertanyaan ditulis, tolong diberi umpan balik ini. Nah, caranya seperti ini. Kalau seperti ini boleh yang seperti ini, ya. Lanjut. Nah, ini, umpan balik saya isinya jawabannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini, Bapak Ibu. Yang boleh yaitu yang berupa pertanyaan. Nah, ya. Lanjut. Nah, setelah lulus validasi, unduh sertifikat pelatihan mandiri. Nah, yang pertama klik lihat sertifikat. Nah, kalau lolos seperti ini Bapak Ibu tampilannya, sertifikat tersedia, klik lihat sertifikat. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu guru diminta untuk mengisi data diri dan klik lengkapi. Nah, isiannya data diri nanti ada nama, nomor induk pegawai, NUPTK, tempat tanggal lahir, jabatan, dan unit kerja. Nah, nanti sertifikatnya ada 2 halaman Bapak Ibu. Nah, seperti contoh gitu. Nah, ini isi data diri sebagai berikut. Nah, ini aku belajar ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pastikan Anda menyetujui pernyataan bahwa data diri yang Anda isi adalah benar dengan memberi tanda centang lalu klik simpan. Nah, lanjut. Setelah itu kita sudah mengisi, kita klik unduh. Nah, ini ada unduh. Nah, itu klik unduh Bapak Ibu. Nah, tidak lulus validasi yaitu dengan cara perbaiki aksi nyata. Bagi Anda yang belum lulus validasi, Anda akan diminta untuk memperbaiki aksi nyata Anda dan mengunggah kembali ke platform Merdeka Mengajar untuk divalidasi ulang. Berikut caranya. Caranya
aksi nyata sesuai panduan. Nah, kalau plagiasi juga ketahuan Bapak Ibu nggih. Ya lanjut. Jika hasil validasi aksi nyata Anda menunjukkan kurangnya dokumentasi, umpan balik atau ketidaksesuaian aktivitas dengan topik aksi nyata, maka Anda memiliki dua opsi yang bisa dilakukan. Misalnya ini kurang dokumentasi, tidak kesesuaian. Nah, perbaiki aksi nyata sesuai saran, kemudian unggah kembali aksi nyata yang sudah diperbaiki dengan klik perbaiki aksi nyata untuk divalidasi ulang atau ajukan banding. Nah, ajukan banding ini jika Anda merasa bahwa saya itu tidak plagiasme. Nah, ini benar buatan saya dan sudah cocok dengan topiknya. Nah, itu ajukan banding. Nah, jika yang buatan itu tidak sesuai, ya ikuti sesuai dengan perbaiki aksi nyata tersebut. Lanjut. Nah, untuk mengajukan aksi banding tadi itu juga menunggu Bapak Ibu, tidak langsung nanti minggu, ya jadwalnya minggu pertama dan ketiga, tapi kita sudah menunggu antrian. Yang ketiga, pastikan Anda mengunggah aksi nyata dalam format PDF maksimal 10 MB. Kemudian isi data lembar aksi nyata berikut ini. Nah, nanti dalam mau mengunggah aksi nyata kita harus kasih judul aksi nyata kita, judulnya apa. Nah, kemudian itu sosok guru di sekolah saya itu contohnya. Kemudian yang kedua, ceritakan secara singkat aksi nyata yang Anda lakukan. Nah, jenengan diminta untuk menceritakan secara singkat. Yang ketiga, apa pembelajaran yang dapat Anda dapatkan saat melakukan aksi nyata tersebut, pelajaran apa. Kemudian beri tanda centang untuk menyetujui pernyataan bahwa aksi nyata yang Anda unggah adalah benar hasil karya pribadi. Nah, ini yang centang ini Bapak Ibu. Nah, ini jangan lupa dicentang. Kemudian kumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata sudah selesai yang materi saya. Semoga bermanfaat, nanti bisa dipraktekkan. Kalau dipraktekkan saat ini waktunya kurang mencukupi Bapak Ibu, mungkin di lain hari bisa kita praktekkan bersama-sama dengan membuka platform Merdeka Mengajar. Demikian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dikirim. Oh, gitu Pak. Terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak salah dan kurangnya dalam memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih. Sekian.